Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Tak Terkalahkan, di mana mengisahkan seorang pemuda yang hanya menghabiskan seluruh hidupnya dengan berlatih di puncak gunung dan dia pun turun gunung menginjakkan kakinya di dunia murim. Cerita sebelumnya diakhiri dengan hasil duel Shinwo melawan sang pedang iblis yang telah usai. Lalu aliansi bela diri mendengar kabar jika suatu insiden telah terjadi di Laut Utara. Sementara itu di Laut Utara terlihat seorang nenek tua yang sedang terbaring diiringi dengan sebuah kristal es di atas tubuhnya. Di sana juga terlihat seorang gadis yang terus menatapnya. Saat dia mencoba menggenggam kristal es itu, maka dia mengeluarkan cahaya kecil. Di saat yang sama gadis ini merasakan kehadiran seseorang di balik pintu. Seperti dugaannya, beberapa orang telah memasuki ruangan. Kembali beberapa waktu sebelum wanita ini memasuki ruangan tersebut dan dia sedang berjalan ke sana. Dia tidak sendiri, di mana para petinggi Istana Es Laut Utara ikut bersamanya. Mereka semua tampak mengikuti wanita itu sebagai tuannya. Di antara orang-orang yang mengikutinya terdapat seseorang berjubah yang sangat misterius. Lalu wanita ini menanyakan apakah kristal es sudah diamankan dan pria di belakangnya menjawab jika mereka belum melakukannya. Dia menekankan kepada semua pengikutnya agar mereka memastikan Aran tidak mendekati nyonya istana sampai dirinya mendapatkan kristal es. Pria ini pun menjawab dan meminta agar nonanya tidak khawatir disebabkan dirinya telah meminta para pengawal untuk memperketat penjagaan sehingga tak ada satu pun yang terlewat. Hanya saja mereka semua harus dikejutkan akan pemandangan yang dilihatnya karena hal ini benar-benar bertentangan dengan yang direncanakan. Tepat di depan ruangan nyonya istana terlihat para penjaga tak sadarkan diri menunjukkan sesuatu hal yang tak diinginkan telah terjadi. Tanpa pikir panjang lagi wanita ini segera membuka pintu untuk memastikan apa yang sudah terjadi di dalam. Yang benar saja orang yang seharusnya tidak berada di depannya malah muncul. Orang itu adalah Aran dan mereka kini saling bertatap satu sama lain. Tak hanya itu, sesuatu menarik perhatian mereka di mana terdapat cahaya kristal es dalam genggamannya. Tanpa basa-basi wanita ini memerintahkan pengikutnya untuk menangkap Aran apapun yang terjadi meskipun harus menyeretnya secara paksa. Akan tetapi para pengikutnya tampak hanya mengalihkan pandangannya karena tak tahu harus melakukan apa disebabkan Aran bukanlah seseorang yang tidak memiliki kedudukan penting dalam Istana Es. Di antara mereka semua hanya ada satu yang bertindak dan sosok itu adalah orang berjubah ini dengan aura serta niat jahat yang akan menghabisi targetnya. Aran yang melihat musuh datang kepadanya menatap tajam disebabkan pertarungan takkan terhindarkan lagi dan dia harus menanggung keputusannya datang ke kamar ini. Sosok berjubah ini tampak sangat menakutkan, bahkan aura serta tangannya memperlihatkan dirinya yang tidak berasal sekte ortodoks. Aran yang dalam situasi buruk segera menggunakan kemampuannya dengan mengeluarkan teknik seni esnya. Teknik itu sangatlah hebat di mana es runcing dalam jumlah besar digunakan sebagai tameng sekaligus senjata untuk menyerang lawannya. Akan tetapi es itu bukanlah sesuatu yang dapat menghentikan sosok berjubah ini, bahkan dia mampu menghancurkannya hanya dengan bermodalkan tangan kosongnya saja. Namun sejak awal Aran sudah menduga hal tersebut di mana dia hanya menjadikan tekniknya sebagai pengalihan untuk meloloskan diri dari pandangan sosok berjubah ini. Yang benar saja Aran malah berlari menuju wanita yang memberi perintah atas penangkapannya dan tindakannya membuat orang ini terkejut. Dalam waktu singkat Aran sudah ada di dekatnya dan dilihat dari pertemuan ini maka orang itu tidak seperti Aran yang mampu bertarung dengan baik. Tak sampai di situ saja, Aran melayangkan serangannya dan wanita ini hanya memejamkan matanya untuk menanggung rasa sakit dari serangan.
Akan tetapi nyatanya dia tidaklah terluka disebabkan orang di belakangnya telah menariknya agar terhindar dari mara bahaya. Aran masih ingin tinggal melihat Ratu Es, tapi dia harus melarikan diri karena akan sangat berbahaya jika dirinya tertangkap. Lalu sosok berjubah ini sangat murka dan pasti akan mendapatkan Aran sekaligus membuatnya menyesal. Beralih ke sisi lain di mana pasukan yang merupakan utusan aliansi bela diri sedang berjalan menyusuri wilayah Laut Utara. Kelompok yang dikirim ke sana adalah grup Inspektur Taeyong dan dia tampaknya sedikit terganggu akan cuaca ekstrim wilayah ini yang berbeda dari daratan utama. Tingkah Tangsuk yang berlebihan membuat Taeyong menertawakannya karena seseorang yang kebal racun malah kalah dengan dingin. Semua itu disebabkan kampung halaman Tangsuk tidak pernah turun salju, bahkan cuaca di sana cukup ekstrim dengan mataharinya. Sebagai pembelaan diri dia juga yakin jika orang-orang dari Laut Utara pastinya takkan terbiasa hidup di wilayah panasnya Sichuan. Setelah cukup lama berjalan Tangsuk melihat adanya cahaya. Walau Kang Seon merupakan orang yang selalu menghabiskan waktunya di gunung, tapi bukan berarti dirinya tidak mengetahui wilayah luar dan dia cukup yakin jika tempat di depannya adalah distrik perdagangan Laut Utara. Setelah mendengar itu Tangsuk tampak kegirangan karena ingin menghangatkan tubuhnya di sana. Dia bahkan berlari ke sana tanpa menanyakan pendapat orang-orang yang bersamanya. Singkat cerita mereka telah selesai menghangatkan diri di distrik perdagangan Laut Utara. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Istana Es dan di sana seorang pelayan memintanya menunggu karena nyonya istana yang baru akan segera tiba menyambutnya. Lalu Taeyong meminta Kang Seon untuk bersiap karena seseorang yang dikenal sebagai gadis tercantik di dunia bela diri akan segera keluar menyambut mereka. Hanya saja Kang Seon malah menampakkan wajah bosannya dan cukup penasaran apakah gadis yang bernama Seol Aran benar-benar populer. Beberapa saat kemudian nyonya istana yang baru telah tiba dan dia segera menyambut Inspektur Taeyong yang sudah bersedia mengunjungi Laut Utara dengan perjalanan yang jauh. Akan tetapi yang datang bukanlah Seol Aran, melainkan Seol Gunreo yang merupakan nyonya baru di Istana Es. Hal itu tentu saja mengejutkan Taeyong karena dia mendengar jika penerus Istana Es adalah Aran. Ucapan itu membuat wajah para tetua Istana Es makin serius. Tanpa perlu menutupinya, maka Gunreo memberitahu jika Aran sedang dalam pencarian atas tuduhan pelaku kematian nyonya istana sebelumnya sekaligus mencuri kristal es. Sebagai inspektur dari aliansi bela diri, maka Taeyong sangatlah terkejut karena situasinya menjadi makin rumit. Setelah itu mereka menggiring Taeyong dan orang-orangnya untuk menyaksikan jasad sang ratu istana sebelumnya. Taeyong pun memberikan penghormatannya dan dia tak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari top 10 master puncak dalam keadaan yang seperti ini. Di saat yang sama Taeyong mengalihkan perhatiannya pada seseorang di tempat ini. Orang itu adalah sosok yang dikenal dengan nama Raja Emas bernama Jeyan. Setelah itu suara gendang mulai terdengar dengan begitu keras menunjukkan ada sesuatu hal lain dari pelayatan ini. Hal itu tentu saja menarik perhatian semua orang karena acaranya telah dimulai. Momen ini adalah sesuatu yang telah dinantikan di Istana Es di mana Gunreo akan mulai mengambil alih semuanya. Lalu dia mengumumkan kepada seluruh penghuni Istana Es jika dirinya adalah nyonya Istana Es yang baru. Di antara orang-orang terdapat mereka yang tampak mendukungnya dengan rasa senang. Di sisi lain terdapat orang-orang yang kurang setuju akan hal ini disebabkan mendukung Aran yang menghilang. Di sisi lain Taeyong masih mengamati karena belum terlalu memahami situasinya. Di sela itu beberapa orang menunjukkan ketidakpuasan mereka karena nyonya Istana Es seharusnya adalah seseorang yang diakui oleh kristal es dan mereka mempertanyakan di mana es kristal tersebut. Lalu pengikut Gunreo menyela dan menegaskan jika kristal es dicuri oleh pengkhianat sekaligus menghabisi pemimpin istana sebelumnya.
Mereka juga tidak boleh mengosongkan istana tanpa pemimpin dan Nona Gunreo adalah penerus yang pantas. Seketika perdebatan terjadi di mana kedua belah pihak saling berbeda pilihan karena pemimpin haruslah orang yang diakui oleh Crystales. Tak sedikit yang mendukung Aran sebagai penerus, tapi di sisi lain orang-orang menyebutnya sebagai pengkhianat. Lalu sebuah suara telepati yang diarahkan khusus untuk Taeyong mulai terdengar. Di mana suara itu menyarankan agar meninggalkan tempat ini karena dia merupakan orang yang mewakili aliansi bela diri. Tinggal di ruangan ini untuk menyaksikan suksesi sama halnya dengan mengakui Gunreo sebagai pemimpin istana yang baru. Dengan begitu, maka Taeyong dan pengikutnya pasti akan mengalami kesulitan disebabkan dia terlibat dalam menghadiri suksesi tanpa Crystales. Setelah memikirkannya dengan cermat telepati itu, maka Taeyong tak dapat memungkirinya. Maka dari itu dia segera berbalik dan meminta muridnya untuk segera pergi. Di sisi lain Gunreo mulai memperhatikan Taeyong yang merupakan pion penting karena dia adalah perwakilan aliansi bela diri. Namun rencananya tidak berjalan dengan lancar di mana Taeyong malah berbalik pergi. Gunreo cukup kesal disebabkan dia harus memikirkan rencana selanjutnya. Beralih beberapa waktu kemudian Taeyong terus memikirkan dirinya yang hampir terjebak oleh rencana Gunreo. Siapa sangka dirinya akan memanfaatkan pelayat pemakaman untuk mengesahkan suksesi dan mulai menduga jika Gunreo mungkin saja lebih berbakat dalam bidang pengecut seperti itu dibandingkan bela dirinya. Sementara itu terlihat Kang Seon yang sedang tertidur dan dia didatangi oleh seseorang. Dalam waktu singkat sebuah es yang tajam dan runcing berada di lehernya.